warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan program marketing syariah dengan pertemuan yang ke-7. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Iya. Pada pagi hari ini kita akan membahas pertemuan ke-7, yaitu tentang teknik komunikasi personal. Ya. Sebelumnya saya absensi dulu kedatangan kalian. Angkat tangan ya. Siti Fatimah, Samsul Arif, Fatimah Azhara. Nah, untuk selanjutnya saya nanti akan menjelaskan tentang teknik komunikasi personal. Ini mata kuliah pemasaran syariah itu penting jika kita mau memulai bisnis. Ada yang punya bisnis kecil-kecilan? Ada. Ya, ini bagus, cocok berarti ya. Nah, yang pertama, teknik komunikasi personal itu ada 3. Yang pertama adalah teknik menjual. Nah, bagaimana teknik menjual itu? Nah, yang pertama adalah contohnya gini ya. Kalau di toko, ini contohnya langsung aja ya. Jadi kalau di toko itu biasanya kayak di butik gitu ya, contoh. Itu pasti ada di display. Ya. Nah, ada di display depan. Nah, itu baju yang terbaru. Ini contohnya. Nah, yang pertama adalah yang orang yang konsumen lakukan itu adalah dia perhatian. Dia lewat, gitu ya. Dia pasti wah, bajunya bagus sekali ya. Nah, pertama itu teknik dari seorang penjual, dari yang punya toko. Ya, pertama tekniknya adalah memberikan hal yang menarik untuk konsumen. Nah, yang kedua adalah nanti timbul keinginan. Apa saya tak masuk dulu ya? Ingin untuk melihat baju yang ada di etalase itu tadi. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tekniknya adalah minat. Jadi ketika ada konsumen yang masuk ke toko, otomatis karyawan toko itu langsung mendatangi konsumen tersebut. Langsung bertanya kan, ini Mbak, itu yang di etalase itu, kayak gitu ya, harga berapa? Nah, langsung diyakinkan, oh harganya sekian. Nanti ada bonusnya Bu kalau gini Mbak, kak gitu ya. Sekarang kan kak ya bahasanya. Yang ketiga, yang keempat adalah tindakan. Akhir setelah minat itu ada tindakan dari si pembeli, si konsumen. Tindakannya dia antara beli atau tidak. Nah, itulah di sini ini mau yang kedua ini ada follow up yang jelas, alurnya jelas, mempersiapkannya harus jelas. Terus banyak sekali ya mengupdate pelanggan dengan informasi yang berguna. Jadi dikasih informasi nanti jika biasanya gini, mau lebaran, nah itu kan banyak sekali diskon. Nah itu pasti gini, kalau mempunyai kartu anggota member itu nanti akan mendapatkan diskon 40%. Nah, mulai dia dikerjakan menggunakan media yang tepat. Medianya apa? WA aja ya. Terus ada yang pakai email nggak? Dengan email? Pernah? Nggak pernah
Jadi kalau secara ini kan marketing syariah ya, jadi ada syariahnya, tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh gini. Nanti kalau gini ya, nanti kalau sampai datang saya kasih helikopter, itu kan berlebihan ya, tidak boleh. Nah, menawarkan konsultasi gratis ada juga yang menawarkan ya, mungkin itu bisa konsultasi gratis itu wadah, produk wadah gitu ya. Mbak nanti ada facial gratis, itu namanya follow up. Nanti dikirimkan ke sampean. Sekarang kan sudah digital, jadi enak. Jadi langsung masuk ke WA sampean masing-masing. Yang ketiga adalah closing penjualan. Closing penjualan itu adalah bagian yang terakhir bagi penjual itu deal. Jadi ada berapa ini tekniknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada asumtif plus, yaitu bertindak setelah pembeli sudah setuju. Yang kedua adalah memberi dua pilihan yang mengarah kepada pembeli. Ini dorong keputusan cepat lewat promo, stok terbatas ini paling banyak ya. Merangkum manfaat ajukan pembelian, ini juga ada. Minat pembeli sebelum closing sebenarnya. Gimana ya prakteknya? Ya, contohnya gini. Kalau sama lihat itu ya, lihat live di Shopee atau di TikTok jual di Shopee, paling banyak belanja di mana? Shopee atau TikTok? Shopee ya, Shopee. Biasanya kan dia ini ya, pakai gini, pakai yang tinggi gitu loh. Oh ya, follow up itu follow up. Jadi closing itu namanya. Jadi gini, ayo 10 menit lagi diskon. Ini saya kasih diskon 50%. Tapi hanya waktunya 10 menit akan gitu kan. Itu namanya teknik closing. Nanti akhirnya kan kita, wah diskonnya ada banget ya, ayo kita beli, kan kayak gitu ya. Gitu. Itu namanya teknik closing. Nah, bagi yang punya usaha di sini pasti punya ya. Sekarang itu mahasiswa kreatif semua. Ada yang bisa reseller, ada yang dropship, ada yang juga memang dia produksi sendiri, owner, bisa. Ada ya yang siapa? Oh, sampean. Apa jualannya? Jualan cireng, terus basreng, sama dimsum. Oh ya, itu buat sendiri berarti ya? Buat sendiri. Wah, hebat ini, tepuk tangan. Ya apa ya? Ya di sini kalau cireng itu di mana nanti ya closingnya? Coba closingnya gimana? Berarti jualnya offline? Offline. Di mana? Di rumah. Oh, Tapi di rumah. biasanya di upload di story, bisa Instagram, WA. Oh gitu. Iya. Jadi COD. Iya. COD. Bisa. Oh ya bagus. Lah itu nanti closingnya bisa apa? Bisa gini. Nah kalau diiklankan, sama bisa pakai kasih statusnya gini. Saya cireng ini sampai jam 10 diskonnya sekian. Segera pesan sekarang. Nah itu namanya closingnya. Closing penjualan. Jadi closing penjualan itu mendesak pembeli untuk cepat-cepat beli. Biar cepat-cepat beli. Itu namanya closing penjualan. Kalau di Shopee kan banyak ya. Biasanya tak meniti terus tapi apa lagi gitu. Kalau yang saya ingatin ya klinik-klinik gitu. Biasanya kan ting 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 gitu ya. Nah itu. Nah, ya itu namanya closing penjualan. Jadi dari sini ada yang tanya? Ya. Izin bertanya. Ya. Dari ketiga teknik komunikasi personal, teknik mana yang sering digunakan dalam bisnis online? Ya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Dalam bisnis online itu teknik yang sering digunakan adalah teknik follow up dan closing. Ya. Jadi kalau menjual yang di etalase itu kebanyakan bisnis online tidak memakai. Tapi yang dipakai adalah follow up tadi yang nge-WA tiap membernya. Nah, yang kedua adalah closingnya tadi. Baik, untuk agar tidak jenuh, kita sekarang bermain ice breaking sedikit ya. Sekarang berdiri semuanya sesuai dengan amplopnya saya. Nanti kalau pegang kepala semua, ya pegang jangan kepala temannya.
tulis di kertas, ya, tulis di kertas apa aja tadi mau jual apa, teknik jualnya bagaimana, nah, teknik follow up-nya bagaimana, nah, closing-nya apa, itu nanti dikumpulkan di depan. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan di meja saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk minggu depan kita membahas berapa ya? Ke-8 ya. Jadi kita pertemuan ke-8. Poin dari teknik komunikasi personal itu adalah ada 3 poinnya. Yang pertama adalah teknik menjual, yaitu langsung di toko dia mendisplay apa dagangannya, ya. Terus yang kedua adalah tekniknya adalah follow up. Follow up itu menghubungi pelanggan. Kalau sekarang digital, jadi cukup dengan WA atau ada yang email, gitu ya. Terus yang ketiga adalah tekniknya adalah closing. Closing itu kita apa ya, penjualnya itu memberikan apa ya, diskon atau memberikan waktu agar pembeli itu cepat membeli, cepat membeli dengan cara memberi diskon, dengan cara memberi waktu. Jadi, kalau lebih dari waktu itu diskon akan selesai. Nah, seperti itu. Ya, dari sini sudah paham semua? Baik. Untuk minggu depan saya kasih tugas yaitu merangkum untuk materi minggu depan tentang digital marketing ya, untuk digital marketing. Sudah ditulis ya. Nanti dikumpulkan waktu kita pertemuan ke-9 ya. Karena pertemuan ke-8 kita UTS. Ya. Sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dan yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.